Samsung tuh sekarang ini jarang lari ke kopi tuh jam Realme malah sekarang naik gitu. Halo, bersama Tiandar dan ini Samsung Grand 2 atau SMG7102. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Kalau dilihat dari keseluruhan fisiknya, tombol on-off-nya ini sedikit bermasalah ya. Kemudian baterainya juga sudah kembung. Sekarang saya mau coba tancap dari power supply langsung. Hasilnya seperti apa? Oh, ternyata ini short sebelum menekan tombol on off ya. Bisa diperhatikan di sini. Saya coba matikan, kemudian tanpa menekan tombol power dan nyalakan power supply sudah naik sebesar 0,2 ampere. Kalau 0,2 ampere itu sudah pasti termasuk nilai yang besar ya. Dan juga bisa dipastikan menimbulkan panas atau setidaknya hangat ya, karena nilainya ini termasuk nilai yang besar untuk kategori short. Oke, langsung saja baut-bautnya saya lepas dulu untuk eksekusi mesinnya. Iya, ternyata sudah pernah dibuka ya, karena saya coba cungkil sedikit, samping baselnya gampang terangkat ya. Ya, sudah tidak ada lemnya. Dan ini dia kondisi mesinnya. Kalau saya perhatikan aman ya, tidak kena air atau mungkin bengkok. Masih sangat mulus. Saya amankan dulu tiap bagian part yang dilepas supaya tidak tercecer ya. Dan sekarang saya mau coba detek short lewat kamera thermal. Oke, langsung saja HP-nya saya injek tegangan di VBAT konektor baterai dari power supply ya. Ya, bisa diperhatikan muncul cahaya atau panas dari sekitar area IC power. Nah, ini namanya mode vision ya. Sekarang saya mau kembalikan detek dulu supaya jelas berapa derajatkah panasnya. Iya, bisa menembus sampai 50 derajat ya. Sekarang saya rubah kembali ke image thermal dan kita lihat fix ya, panasnya berasal dari IC power. Nah, untuk IC powernya sendiri ini dilem ya, jadi jangan langsung main eksekusi IC power, tapi baiknya kita ukur terlebih dahulu sekitar IC power ada banyak kapasitor ya. Kita cari tahu dulu apakah IC-nya yang short atau kapasitor penyebab shortnya. Saya ukur dulu kapasitor yang besar di sini. Oh iya, ini baru diukur sudah terdetek short full ya. Iya, ini juga short full. Nah, saya coba ukur di kapasitor yang lain. Ini masih meragukan short atau tidak ya. Kalau dua kapasitor yang awal sudah pasti short.
Iya, ini juga sepertinya short yang ini. Iya, tidak. Ini sudah pasti short. Ini juga. Iya. Jadi kalau saya lihat di area ini short dan ini masih meragukan, yang ini juga short. Oke, supaya tidak salah dalam eksekusi, saya coba dulu cungkil kapasitor yang besar ini ya, karena awalnya saya ukur di situ short. Siapa tahu setelah dicungkil shortnya hilang. Hati-hati ya dalam mencungkil, karena takutnya jalurnya itu lepas atau putus ya, jebol dari PCB-nya. Oke, sudah saya cungkil. Sekarang saya mau coba ukur kembali hambatan jalurnya. Ternyata masih short. Ya, karena masih short juga, saya akan coba injek tegangan di titik kapasitor yang sudah saya cabut tadi ya. Ya, ini kembali lagi ke kamera thermal. Di sini saya akan coba injek tegangan. Saya tidak tahu itu jalur apa. Untuk menghindari jangan sampai bermasalah atau jebol, saya coba suntik tegangan sebesar 1,5 volt saja ya. Oke, saya mulai injek tegangan. Ini belum pas ya. Ini agak susah karena capitnya kurang menggigit. Ya, ternyata sudah mulai menyala ya, keluar cahaya di situ ya. Ya, capitnya lepas lagi, sudah agak kurang menggigit ya. Nah, ini diperhatikan ya, sekitar 40 derajat di samping IC power ya. Semakin lama semakin menyala, dan dari petunjuk ini saya sudah lumayan tahu posisi kapasitor yang bermasalah. Nah, kalau diperhatikan di sini ada kapasitor agak kecil ya bermasalah. Saya coba injek dulu dalam bentuk vision dan kita lihat berapa derajat ya. Bisa diperhatikan ya, fix di antara IC power ada kapasitor yang dicurigai short, dan panasnya itu sekitar 40 derajat. Lumayan tidak terdeteksi dengan kulit kita ya. Nah, sebelum saya cungkil, pastikan dulu diukur hambatannya apakah ini memang yang dicurigai short, dan benar ya, dicurigai short. Jadi saya coba cungkil lagi seperti kapasitor yang pertama tadi. Tidak perlu dengan blower ya, karena takut IC powernya ini ngambek karena dilem ya. Ya, sudah saya cungkil dan saya coba ukur kembali. Iya, ternyata shortnya hilang. Di sini bisa diperhatikan, saya ukur kembali ya. Nah, kalau yang tadi short full, sekarang sudah mendingan ya, hampir ya, masih ada hambatan sedikit tapi tidak separah tadi ya. Dan ini dia kapasitor yang bermasalah tadi sudah saya cungkil. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan lewat power supply. Dan iya, saya pastikan ini ada respon setelah saya tekan switch on off nya ya. Oke, supaya lebih jelasnya saya coba rakit HP-nya dengan memasang LCD-nya.
Mudah-mudahan LCD-nya ini masih bagus ya, karena posisi masuk mati total. Kita tidak tahu apakah LCD-nya ini rusak atau tidak. Ya, sudah saya hubungkan dengan power supply dan saya coba tekan switch on off-nya. Ini juga untuk switch on off-nya agak keras ya. Harus dengan tenaga ekstra. Iya, bisa diperhatikan sudah muncul logo Samsung. Oke, sudah bisa saya rakit kembali HP-nya. Iya, sedikit catatan untuk tipe HP ini ya. Saya termasuk yang paling agak malas kerjakan HP ini karena terlalu banyak masalah di seputar pengisiannya. Jadi paling sering itu HP-nya bermasalah di pengisian dan seperti apa ya, kadang nyala normal tiba-tiba mati. Ya, ini baterainya kembung. Saya coba dulu apakah masih bisa dipakai atau tidak. Ya, ini tombol on off nya juga terlalu dalam ya, harus dibetulin juga untuk switch on off nya. Karena tidak nyala, saya coba cas dulu, muncul tanda petir. Ini ada baterai, saya coba saja ganti dengan HP yang lain ya. Baterainya mudah-mudahan bagus, tidak kosong ya. Iya, muncul petir juga. Dan di sini bisa diperhatikan pada saat dicas arusnya itu sekitar 0,43 sampai sekitar 0,49 ampere ya. Saya pikir untuk arus segitu normal dan ternyata baterainya terisi ya, sudah lumayan hampir penuh ini. Ya, ini tombol on off-nya keras sekali. Wajar saja ya, mungkin karena karetnya sudah lapuk, jadi tombol on off-nya itu tenggelam. A few moments later. Ya, karena sudah menunggu terlalu lama, saya pikir ini tidak wajar ya. Mungkin harus di flashing ulang karena tombolnya ini ribet. Saya coba pakai USB auto booting ya ke Odin mode. Ya, ini sudah masuk Odin mode. Tinggal di flashing dengan menggunakan Odin. Oke, buka dulu aplikasi Odinnya, kemudian masukkan BL. Saya cari dulu untuk firmware G7102. Iya. Isi BL-nya dulu. Kemudian CP, kemudian CSC, dan terakhir AP-nya. Ada yang mungkin tanya kenapa AP-nya belakangan. Ya, karena paling lama ditunggu ya. Oke, lanjut, tinggal klik start. Ya, sudah berjalan. Dan ini akan saya percepat karena untuk mempersingkat
waktu ya. Ya, proses flashingnya sudah hampir selesai. Ya, paset ya. Kita sambil tunggu bootingnya, karena di sini juga pasti lama. Saya nanti percepat saja. Dan ternyata dia nyangkut di sini, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini bukan terjadi kerusakan pada MMC-nya. Karena di sini saya diminta untuk whipping manual. Ya, kalau tombol seperti ini sangat bikin jengkel ya. Ya, whipping pertama selesai, lanjut ke whipping kedua yaitu whipping cache. Sudah selesai juga dan saya restart HP-nya. Ini sudah saya percepat juga karena kalau menunggu lama ya. Oke, booting awal sudah selesai dan sekarang masuk ke layar awal. Di sini pengaturannya saya juga percepat. Oke, karena kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Buat kamu yang suka dengan channel ini, silakan subscribe dan like, dan buat kamu yang tidak suka silakan dislike dan unsubscribe.